Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di kanal Peradaban Indonesia. Malam ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup unik, yaitu tentang sastra wayang ya. Dan kebetulan malam ini juga saya kedatangan tamu dari teman-teman yang sama-sama mengajar di satu perguruan tinggi, di satu kampus, dan kita sama-sama ingin membahas tentang bagaimana dunia wayang, bagaimana sastra wayang masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Nah, tentunya dari pemirsa dan teman-teman semuanya yang ada di rumah pasti mempertanyakan ya, bagaimana atau seperti apa sih sebenarnya wayang itu, baik secara definisi, kemudian fungsi ya, kemudian juga kelanjutannya nanti di masyarakat kita, bahwasanya sastra yang kita miliki selama ini yang paling original ya, yang kita miliki dari bangsa Indonesia itu salah satunya adalah wayang. Kemudian juga secara pengakuan dunia internasional dari UNESCO itu sudah sah, sudah resmi ya, bahwasanya wayang itu salah satu peradaban yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan coba membahas ya, atau mengobrol santai dengan teman-teman saya di sini. Sebenarnya wayang itu apa ya? Sebelum kita membahas lebih jauh, dulu kalau nggak salah itu yang sempat saya tahu itu bahwasanya wayang itu seperti bayangan. Jadi apa yang diceritakan oleh dalam sastra wayang itu sebenarnya membahas tentang bayangan hidup manusia sehari-hari. Nah, itu yang saya pahami ya waktu itu, bahwasanya wayang itu seperti itu. Adapun bentuknya ya macam-macam ya, ada wayang orang, wayang kulit ya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini kita akan coba membahas secara definisi. Ada di sini ada Pak Dio, ada juga Pak Hadi, Pak Taat, Pak Misbah ya, dan mudah-mudahan nanti akan ada lagi bergabung dengan kita. Nah, secara definisi itu mungkin masyarakat ingin tahu nih Pak Dio yang sudah lama membahas tentang wayang ini. Definisi itu apa gitu? Jagonya nih. Jagonya itu. Wayang itu sebenarnya secara definitif itu definisinya itu apa, pengertiannya? Kok secara etimologi saya malah belum pernah membaca, belum pernah mempelajari. Hanya yang saya tangkap dari beberapa saya waktu kecil saya nonton wayang dan sebagainya itu, yang pertama bahwa itu menjadi alat siar untuk para wali untuk menyebarkan agama Islam. Pertama itu. Yang kedua, kalau zaman kecil saya dulu ketika nonton wayang itu yang ditunggu-tunggu anak-anak itu selalu wejangan-wejangan dalang ketika mau goro-goro. Itu selalu. Maka zaman sekarang ini kalau wayang, dalang-dalang sekarang itu tidak mengakomodasi anak-anak muda, ya memang akan mati ditinggalkan anak-anak muda. Maka sekarang banyak sekali inovasi-inovasi termasuk tentang musik campur sari dan sebagainya. Hanya saja saya yang tertarik dari wayang selalu satu tokoh, yaitu Sengkuni. Jadi dalam peradaban, dalam peristiwa apapun yang saya ingat-ingat dikesankan oleh ayah saya juga beberapa dalang-dalang itu, Sengkuni itu sebenarnya, nah itu ada etimologinya itu. Kalau itu dari ceritanya begini. Sengkuni itu awalnya dulu adalah seorang pangeran yang bernama Arya Saman. Itu orang yang ganteng, pintar. Tutur bahasanya luar biasa, meyakinkan orang. Hanya dia mengalami metamorfosis. Metamorfosis dari kata Sengkuni tadi. Jadi Sengkuni itu memiliki dari sangka dan uni. Sangka ada yang bilang saka, ada yang bilang sangka, tapi artinya sama. Dari uni itu ujaran. Nah, maka terus jadilah Sengkuni. Nah, Sengkuni itu apa ujaran dalam bentuk begini? Ketika itu
dia punya kakak namanya Gandari, kawin dengan Destarata. Dari adiknya Kakaknya. Tapi kalau salah kan dikoreksi. Seingat saya kakaknya. Terus kemudian setelah pernikahan itu kan dia punya anak 100. Destarata dengan Gandari itu. Nah, waktu itu si Sengkuni itu sudah membuat blunder-blunder. Salah satunya adalah dia mempengaruhi Raja Pandu waktu itu, adiknya Destarata. Kan Destarata tidak bisa jadi raja karena dia buta, maka Pandu yang lain. Nah, dia diadu dengan Raja Pringgondani. Kemudian terjadilah perang itu. Nah, Pandu juga meninggal. Kemudian si siapa itu Raja Pringgondani itu, saya lupa namanya, juga mati. Nah, patih yang diutus itu, ya, patih yang diutus itu tidak terima. Akhirnya si Sengkuni itu naiklah jadi patih. Bahwa mengatakan ini patih yang diutus untuk perdamaian antara Astina sama Pringgondani itu berkhianat, dia membela Pringgondani. Akhirnya dipecat, Sengkuni naik. Setelah naik, nah ini nggak diterima si patihnya, senopatinya itu dihajar lah Sengkuni itu, babak belur dia. Yang wajahnya ganteng tadi, yang cakep tadi akhirnya hancur. Nah, memang akhirnya dia meminta jabatan, akhirnya dibayar dengan mahal itu seburuk rupa itu dia. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah perang itu mati, Pandu itu mati, Raja Pringgondani juga mati, Uni Destarata akhirnya naik lagi secara interim, naik lagi. Nah, itu mulai itu Sengkuni itu bujuk dia, tolong dong anakmu yang Joko Pitokno yang akhirnya nanti dinobatkan sebagai Dolitya itu naik menjadi raja, anaknya Gandari. Nah, akhirnya sebenarnya dia menjadi raja itu, Destarata itu dia mempersiapkan itu mempersiapkan si Pandawa, kan Pandawa masih kecil-kecil, dibujuk-bujuk sama si Sengkuni, kamu anakmu pertama harus naik Dolitya. Akhirnya naik dinobatkan jadi Dolitya itu dari Joko Pitokno. Senang lagi Gandari, wah anak saya turunan saya jadi raja. Setelah Pandawa siap, nah Sengkuni sudah yakin nih, wah pokoknya ini sudah sah, ngapain dia lagi gitu. Maka sampai nanti dia benar diusir itu, apa pertama dia disuruh tinggal di rumah kayu yang akhirnya dibakar itu, bakar itu. Terus nggak berhasil karena Widura. Nah itu ternyata dalam Widura itu juga dia penasihatnya dari Pandawa kan, beritahu sebelumnya bahwa nanti kamu akan dibakar. Malam hari itu dia menggali tuangin dalam-dalamnya untuk buat terowongan. Ketika dibakar itu dikira mati, padahal enggak. Nama pengasuhnya itu. Yang kedua, tulang Sengkuni yang paling yang kedua itu ketika dia dadu itu. Dan kalau dalam lakon di pewayangan Pandawa dadu itu, dadu itu akhirnya juga itu sampai akhirnya kalah, dipertaruhkan kerajaannya, adik-adiknya, belum sampai istrinya, sampai dirinya sendiri. Cuma peristiwa yang menarik, yang kasus istrinya itu buat ya si Drupadi itu dia memang sumpah itu ketika dia ditelanjangi oleh Dursosana, patihnya si rajanya. Dia mengatakan bahwa dia sakit hati, dia malu, pokoknya saya tidak akan puas sebelum juga saya mandi. Saya tidak akan memakai menggelung rambut saya sebelum saya kaki dengan darahnya si Dori. Puas sampai situ. Peristiwa yang paling besar sekali itu kasus karya itu. Tapi maaf sebenarnya sampai membahas lebih lanjut lagi tentang Baratayuda. Apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Gio itu, apakah memang itu ada kisahnya di Kitab Ramayana misalnya Barata, atau memang itu sudah menjadi kisah kita yang disadur oleh empu-empu dari kerajaan-kerajaan Mataram, dari kerajaan-kerajaan yang Nusantara. Kalau saya secara sejarah historis, sejarah yang saya perhatikan dari dalam itu sama bukunya Nyoman Membah itu sama. Itu terjadi kapan? Di zaman siapa? Di tahun berapa?
apakah memang itu karena benar-benar tercantum dalam Ramayana yang konon katanya dunia wayang di Indonesia itu adalah jangan dari Hindu India sana tapi ada juga yang sebagian pengamat itu menyimpulkan histori bukan dari India sana tapi bukunya sudah dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia dan menjadi perumahan asli masyarakat Indonesia. Perlu diperjelas ini Pak Gio. Jadi sampai saat ini sempat saya baca itu buku-buku yang itu masih masih ada perbedaan persepsi pendapat. Kalau itu gimana? Kalau dia pikir memang itu banyak modifikasi juga Jawa itu ya. Jadi beberapa itu mengangkat itu dengan benang merahnya sama, tapi versinya versinya memang macam versinya. Sumbernya yang sumbernya itu jadi memang tidak dengan tertulis. Iya. Tadi turun-temurun. Ya berarti temurun kemungkinan bisa jadi ya memang itu hasil pengembangan dari para sastrawan Nusantara karena yang tertulis dalam naskah kitab Ramayana Mahabharata yang dari itu tidak sekuat dan seberagam itu kan. Jadi kurang lebih itu. Iya betul. Karena itu dari halus ya. Mungkin jadi memang pujangga dulu mungkin juga ada buku yang memang Jawa tulisan-tulisan itu kemungkinan pernah beberapa dalang itu hasil versinya macam-macam. Cuma tadi membahas tentang tokoh yang sangat luar biasa sekali dalam dunia wayang ya. Hampir semua masyarakat, semua orang yang pernah atau apalagi sudah mempelajari dunia sastra wayang itu pasti mengenal tokoh Sengkuni. Nah ini sudah mulai disindir-sindir, sudah mulai dibahas oleh Pak Gio. Salah satunya mungkin dalam dunia politik ini Pak Gio. Ya, orang sering menyentil gitu kan. Kalau karakter seorang politisi atau seorang praktisi lah di dunia apa istilahnya di dunia politik khususnya ya, yang suka mencela-mencela, yang suka nggak bisa dipegang omongannya, nggak bisa dipegang konsistensinya itu justru seperti Sengkuni. Apakah memang itu benar atau jangan-jangan bukan itu karakter Sengkuni? Ya selama ini ada beberapa masyarakat yang salah menilai tentang Sengkuni. Sebenarnya Sengkuni itu sangat konsisten, tidak mencela-mencela. Nah justru itu yang menjadi nanti otokritik untuk para anggota parlemen. Ini loh, kalau memang kalian tuh mau menjadi oposisi ya oposisi, jangan besok oposisi janji dengan rakyat tiba-tiba dia gabung dengan pemerintah dan sebagainya. Ada beberapa aspek tentang metamorfosis tentang Sengkuni. Metamorfosis pertama itu adalah pertama rupa tadi, yang ganteng menjadi jelek, yang baik dulunya dia pinter baik, akhirnya yang akal menjadi mengakali orang. Kemudian yang kedua cloning itu artinya apa? Dia menurunkan tabiat-tabiat jelek itu akhirnya mengadu domba dan sebagainya, itu turun sampai ke diri kita. Jadi diri kita ini sebenarnya juga ada watak-watak Sengkuni. Itu coba deh yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Oh iya ya, ternyata saya ini ada Sengkuni, cuma tidak konsisten. Tergantung kebutuhan, pragmatis. Maka ada disebut bahwa Sengkuni itu tidak mengenal namanya mazhab pragmatisme. Cloningnya itu termasuk cloning sifat dan sebagainya. Yang berikutnya mengadu domba. Semua yang ada dalam diri kita punya basic juga mengadu domba. Diri tiap manusia punya karakter tertentu itu. Kemudian hipokrit. Nah, munafik. Ya. Munafik. Sengkuni nggak munafik. Jadi dia mengatakan pokoknya saya itu orang jahat gitu loh. Ya itu, tapi harus diambil sisi positif dari hal tertentu tadi. Tapi selama ini orang yang soalnya jangan Sengkuni, ya yang mana ini nggak ngerti ini itu. Terjemahannya yang maksud Sengkuni itu apa? Gimana kalau menurut Pak Misbah atau Pak Taat? Ya, kalau untuk penamaan Sengkuni itu sebenarnya lebih ke arah suka memprovokasinya itu. Ya, sebenarnya banyak sifat-sifat baik Sengkuni yang memang bisa kita tiru, tapi dalam kenyataannya ya kata Sengkuni ini kemudian menjadi
penautan makna, ya, mengalami penautan makna, menjadi orang yang suka memprovokasi. Karena memang sejak dalam cerita, dalam kisah di Mahabharata, Sengguni itu kan sebagai tokoh yang suka memprovokasi, ya, supaya biar orang lain pada ribut. Nah, sementara dia sendiri itu menjadi penengahnya, padahal ya di belakang dia yang memprovokasinya itu. Nah, dan hanya karakter itu saja yang ditonjolkan, yang dikenal oleh banyak orang, sementara sifat-sifat yang lain itu banyak. Ya, seperti Sengguni itu kalau kalau kita lihat dari sejarah awalnya, sebenarnya itu orang yang peduli dan cinta terhadap keluarga. Buktinya dia mau mendampingi Gandari, adiknya itu, ya, pindah dari Gandhara ke Hastina, ya. Karena apa ya? Karena dia nggak mau adiknya itu mengalami penghinaan, ya. Karena sebagai putri seorang raja di Gandhara, kenapa dinikahkan dengan seseorang yang buta, meskipun raja itu kan penghinaan. Nah, maka dari itu Sengguni itu nggak mau adiknya itu dihina, makanya dia mendampingi terus. Makanya dendam itu karena merasa keluarganya itu dihina-hina, makanya itu tadi, ya, orang baik yang tersakiti jadinya jahat. Nah, itu. Ya. Ya. Mungkin kalau ditarik ke konteks kekinian ya, saya jadi teringat film Joker ya. Kita tahu Joker kan awalnya adalah orang yang baik gitu kan, tapi kemudian karena tersakiti lama-kelamaan gitu, nah itu kemudian menjadi karakter yang luar biasa gitu, nggak Pak Gil? Kalau menurut sampean? Kalau Sengguni Karakter saya Sengguni luruskan lagi ya. Jadi dia suka mengadu domba dan sebagainya karena dia punya goal, punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya anak keturunan Destarata dengan Gandhari itu bisa naik tahta. Jadi dia Berarti pragmatis juga dong Pak? Iya, ambisinya pragmatis dalam arti memang dia yang diperjuangkan, ada perjuangan yang diperjuangkan kakaknya itu tidak hanya menjadi semacam kayak sudah menjadi istri calon raja, buta, punya 100 anak, minimal ada yang diangkat menjadi raja, dan itu berhasil membujukkan. Itu pertama mengalami pergumulan luar biasa si Destarata waktu dia menjadi interim itu. Dia itu mau jadi raja, ya, karena dia mau mempersiapkan Pandawa supaya siap. Sengguni itu sudah bahwa ini sudah sah. Tadi sudah kita membahas cukup jauh tentang peran atau bagaimana seorang Sengguni itu panjang lebar, tapi kita agak sedikit tarik lagi ke depan. Kita setidaknya ingin mengetahui peran atau seni wayang itu, sastra wayang itu sebenarnya secara fungsi itu dalam kehidupan masyarakat ini, masyarakat Indonesia ya, tentunya sejauh mana. Ya, kita akan telisik dulu, lalu bagaimana juga mungkin secara literatur, secara literasi itu buku-buku atau tokoh-tokoh, penulis-penulis siapa saja yang mungkin bisa dijadikan rujukan buat kita bersama. Dan sebelum lebih jauh, selamat datang juga kepada Pak Zaki, ya, dan Nyonya yang sudah hadir. Kita akan lebih semarak lagi untuk membahasnya. Dan jadi kembali lagi ya tentang peran atau apa sih fungsi dari wayang itu bagi selama ini kan, ya, mohon maaf ya, untuk kalangan masyarakat umum itu tahunya kalau wayang itu ya hanya sekedar tontonan masyarakat, ya, kemudian untuk dijadikan secara eksoteriknya itu, secara zahirnya itu ya untuk pagelaran saat masyarakat sedang mendapatkan semacam hajatan pernikahan, ya, perkawinan, sunatan, lalu kemudian ya Pesta rakyat. Pesta rakyat gitu kan. Jarang sekali masyarakat kita tuh yang sampai menekuni gitu kan, sampai tahu persis runtutan karakternya, walaupun tetap ada di masyarakat kita gitu kan. Dan itu adanya itu tidak jauh dari masyarakat Jawa, Sunda, Bali. Sudah itu. Nah, lebih khawatirnya lagi kalau untuk masyarakat yang belakangan ini, masyarakat milenial, kaum muda itu yang nggak tahu itu, jangan-jangan sudah terputus jauh gitu kan. Bagaimana mereka tidak mengetahui secara historis sejarahnya.
setidaknya disinggung dulu deh fungsinya itu, peran dari sastra wayang dulu dan sekarang itu sebenarnya apa sih secara historis, dan nanti teman-teman mungkin harus menambahkan. Fungsi yang pertama, kalau dulu waktu zaman saya di kampung, anak-anak itu kan ada acara kalau nggak pernikahan, bersih desa atau rasulan selalu ada wayang. Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, memberi hiburan. Yang kedua yang pasti adalah nilai-nilai pendidikan, pendidikan moral juga. Kalau sekarang udah nyerempet pendidikan politik, nyindir bagaimana sih berpolitik yang elegan dan sebagainya. Contoh misalnya tentang kalau hiburan udah pasti ada lagu dan sebagainya, bahkan ada orang yang request lagu. Tapi kalau yang didaktis ini pendidikan itu begini. Contoh ketika judul apa itu lakon yang mengangkat tentang Pandowo Dadu, ya. Dadu itu ternyata kalau dibaca dalam bukunya Nyoman Pendit atau dengan beberapa yang sudah disampaikan oleh dalang-dalang itu sampai filsafatnya begini, jangan berjudi. Apa manfaatnya? Apa filosofinya? Itu berjudi itu kalau orang sudah berjudi itu lupa segala-galanya, lupa istri, lupa jabatan, dipertaruhkan kerajaan sampai istrinya pun dibelah. Nah, saya punya teman yang judi akhirnya juga dikeluarkan di sebuah lembaga, seorang guru itu. Sampai saya mikir-mikir, wah ini orang jangan-jangan nggak pernah membaca tentang Mahabharatan yang Pandawa Dadu. Itu kalau betul orang judi itu kalau udah lupa diri, lupa segalanya. Ada yang sampai dari sore judi sampai ketemu sore lagi nggak bangun tuh kuat luar biasa. Lupa diri itu. Orang mancing. Pendidikan yang kedua tentang mabuk. Di Jawa itu kan juga beberapa ada komunitas orang suka mabuk dan sebagainya. Mabuk itu dalam wayang itu juga disinggung ketika yang judulnya Sanjiwini itu. Jadi ketika kerajaan itu kerajaan tertentu perang dengan para raksasa. Jadi raksasa itu setiap dibunuh mati hidup lagi, bunuh mati hidup lagi, bunuh mati hidup lagi. Akhirnya dia mengutus tuh salah satu anak supaya berguru ke raksasa itu. Sampai akhirnya singkat cerita si raksasa itu raja ini punya seorang anak, jatuh cinta tuh. Padahal dia tuh pengen hanya mengabdi saja, ya kan? Ada misinya. Nah, misinya dia akhirnya dia suruh mengembala kambing sama si raksasa itu. Orang-orang anak buahnya raksasa nggak terima, dibunuh dia. Setelah dibunuh, si anaknya raksasa yang cewek tadi kan udah jatuh, dia nangis, tolong dong, kok sudah berapa hari tidak kembali, sama bapaknya dihidupkan lagi kembali. Kemudian dia seperti lagi di hutan suruh nyari kayu, dicari lagi sama anak buahnya iri, karena ini menjadi anak kesayangan itu, bunuh lagi, anaknya nangis lagi, dihidupkan kembali, sampai akhirnya jengkel. Ketika dia pergi disuruh mencari apa itu air apa gitu, dia tuh kayu lupa sih, dibunuh lagi, akhirnya dibakar. Nah, dibakar, dimasukkan dalam minumannya si raksasa tadi, diminum lah. Anaknya nangis lagi, pokoknya harus pulang, ini kamu sudah berhari nggak pulang. Terus akhirnya dihidupkan, dia tahu bodoh, ternyata di perutnya raksasa tadi mati saya. Terus akhirnya terjadi dialog dengan dalam perut. Nanti kalau kamu saya hidup, dia baru ngerti, wow, jadi kamu ketemu saya itu berguru supaya mendapat ilmu Sanjiwini itu supaya menghidupkan kembali. Terus dia jadi tolong nanti kalau saya mutah hidupkan saya. Akhirnya dia mutah, jatuh ke kepeng-kepeng, hancur. Dia hidup lagi tuh, mesti menghidupkan si raksasa tadi. Jadi, tapi yang perlu diceritakan di sini adalah filosofinya adalah mabuk itu hati-hati. Mabuk itu hati-hati, bisa apa menggelapkan mata orang dan sebagainya. Jadi filosofinya salah satu pendidikan itu. Kalau sekarang sudah melebar pendidikannya tentang keluarga, tentang dalangan semakin tidak dia kreatif, semakin pendidikan macam-macam sampai tentang politik, bercocok tanam, semua, dan itu dikemas dalam bentuk hiburan, tidak menggurui, percandaan dalam linggo, dalam goro-goro kan itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau dalang yang selalu tampil ya, setiap dalang yang akan tampil dan membawakan cerita itu memang pakemnya atau narasi atau ceritanya sudah ada, pasti ada. Walaupun misalnya dalam pengembangan itu ya dia bisa
nyawer ke dunia politik, pemilu, ya kan, atau mungkin dalam pendidikan atau yang sedang hangat isu-isu yang ada pada saat itu ya. Itu paling di pakem itu tidak bisa diubah, udah paten. Yang diubah itu hanya digoro-goro sama buan itu. Ada campur sari, ada kadang dangdut, macam-macam lawak, kadang ngerantau gudel kan diundang bapaknya mami itu. Nah di situ memang diselipkan misi tentang politik, pendidikan, karakter, agama, sampai syiar agama. Improvisasi lah itu. Improvisasi. Itu yang di situ. Kalau yang Pakemnya pakemnya nggak bisa ya. itu. Kalau yang pakem yang nggak bisa itu memang berarti berasal dari kitab Ramayana atau setidaknya yang pernah dikembangkan oleh para empu dulu di zaman Macam sebelum Majapahit, bahkan ya Kediri misalnya, perang Pandawa Kurawa di situ tahun 800-an, tahun 900, 1000-an atau pas saya baca itu yang nggak bisa dirubah itu. nggak bisa dirubah. Maka gini, peluang ini yang dimanfaatkan oleh yang para penulis-penulis muda ya, diskonstruksinya. Misalnya contohnya Laksmi Pamuntjak mengangkat novel Amba. Amba itu kalau di aslinya dalam cerita pewayangan Mahabharata itu kan tokoh yang sebenarnya tidak baik, ya kan? Di Laksmi Pamuntjak dinovelkan, ditokohkan yang ditokoh baik. Ya. Sindunata juga pernah mengatakan ajang menggiring angin itu. Nah itu yang perlu anak-anak tua kenalkan. Nanti anak-anak itu atau mahasiswa ini perlu digiring membaca itu, diperkenalkan novel. Coba kamu buat diskonstruksi, yaitu misalnya Gal ini Arjuna yang sempurna yang baik, nggak apa-apa, perlu yang penting tidak Dasarnya udah mengetahui. dia tahu, ya kan? Gitu loh. Bisa di mana perubahan itu. Nah, itu makanya yang sempat saya ambil kesimpulan itu setelah baca beberapa buku itu, saat misalnya film-film film-film internasional ya kan, seperti Harry Potter ya kan, bagaimana dalam kisahnya itu benar-benar imajinatif ya, seperti bisa terbang, kemudian bisa menyulap, bisa menaiki gunung dengan burung. Saya yakin lah itu banyak ada dalam kisah-kisah tawayang kita. Lalu baca apa kok kita hamba gitu, saat bukan hanya hambar bener, nggak punya lagi ya. Sempat waktu itu ya seperti mungkin yang sekarang umur pada 40 lah, 40-50, kita pernah mengenali bagaimana drama Saur Serang, Drama Gumbara, drama TV ya kan, itu 1 jam lebih itu kita nongkrongin itu depan itu, iya kan, temen yakin dan semuanya gitu. Kok sekarang nggak ada gitu, walaupun dunia filmnya itu sayangnya kurang heboh gitu. Contoh misalnya Sungkuni is not always the wrong menu misalnya, itu kan sangat apa ya, imajinatif, benar-benar kekinian ya kan. Atau misalnya pacarku bernama yang karakter yang Badra atau naskah Padi 4 itu kan menggugah anak muda itu untuk menelusuri itu, diambil karakter itu dan yang Itu sebenarnya dunia pengembangan karya ini ada dari sebelum zaman Majapahit ya. Kan Singosari pun sudah ada. Karena kalau kita namanya kembali lagi zaman awal mula cerita Mahabharata dan Ramayana tercipta itu sebenarnya kan kalau makan dalam bahasa sekarang orang dulu novel Ramayana, novel Mahabharata. Nah, kemudian menciptakan itu seorang sebenarnya agamawan, rohaniawan, karena kitab itu dianggap kitab yang suci dan mempunyai petunjuk Majapahit. Ketika dibawa kayak udah ada di tempat ibadah, kalau kita bacakan ada orang yang sakit dibacakan itu karena kembali fungsi mula. Setelah itu kan apa namanya kadang membuatnya kan yang galau menjadi senang sekarang. Nah kemudian dibacakan ketika novel Ramayana, ketika apa namanya kitab itu sampai di Indonesia itu soalnya karena zaman dulu kan nggak ada rohani, jadinya bisa kitab itu di Indonesia itu bisa.
Nah di Indonesia mempunyai ceritakan settingnya tuh ketika dibawa karena settingnya kan di India di tempat itu, makanya dibuat lagi orang yang sakit versi yang Indonesia. Makanya sudah kita mengenal apa namanya timur itu ada 3 gunung apa Bromo itu bersemayam menjadi kemudian Gunung Semeru itu masih baca Arjuna dan Wisnu ya makanya di penduduk itu ada yang namanya kala mati karena itu mulai dibersih dari zaman dulu kan di Himalaya dan lain sebagainya Wati, Bintogor dan lain sebagainya tapi settingnya di India di Indonesia buat lagi kemudian karena Indonesia mengadaptasi tempat-tempat yang ada di Indonesia kita mengenal menarik gaya di 3 gunung makanya muncul lagi itu bersemayam tempat kaca seraya itu dengan si Indonesia kan ada Indonesia kan ada unsurnya di ya pada Kalimati aslinya di Ramayana Mahabharata kan nggak ada Sebaha Himalaya terus satu lagi apalagi yang lain sebagainya dulu berupa sastra lisan ya kemudian dibukukan kemudian diceritakan menggunakan alat peraga itu yang kita kenal saat ini itu wayang. Nah ternyata ketika dibuat menggunakan alat peraga masyarakat itu ternyata antusias sekali kemudian dibuatlah sebagai alat di situ untuk menghibur dan untuk mempengaruhi banyak orang yang menyebarkan ideologi tertentu. Nah maka dari itu alat itu kemudian yang digunakan oleh Sunan Kalijaga waktu itu untuk syiar Islam. Tetapi kan akhirnya diterang oleh para wali karena dalam Islam itu nggak boleh yang namanya menggambar bentuk makhluk hidup. Ya, akhirnya makanya ya dibuat bentuk corak wayang saat ini. Ya, kenapa ada yang hidungnya mancung, kenapa ada yang perut besar. Nah itu sesuai dengan karakternya. Ya, sesuai dengan karakternya. Itu seperti itu. Nah, kemudian kembali ke seiring berjalannya waktu ya. Kemudian berkembang sastra modern, makanya itu tadi muncullah novelnya Nyomanes Pandit, kemudian Raja Gopal, terus Hadini, kemudian Era Kosasi, kemudian dalam puisi kita pun banyak seperti tadi puisi Amba, kemudian Drupadi dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Dan akarnya memang harus tahu cerita awalnya dulu, naskah awal aslinya dulu, baru kita bisa mengembangkan sehingga tidak meluas. Itu baru di sastra tulis. Nah, bagaimana dengan pagelaran di wayangnya? Makanya timbul yang namanya lakon-lakon itu tadi, ya banyak. Tuh, ya sebenarnya sudah ada. Tinggal sekarang bagaimana kita membangkitkan lagi di sastra-sastra baru sekarang. Kemasannya lebih baru. Kalau saya sih menikmati cerita-cerita wayang yang ada itu hanya kalau sekarang mungkin mirip dengan cerita Joker atau Venom. Kan si Joker ini ada di dalam Batman yang bukan tokoh utama di dalam Batman, tapi kemudian dibuat cerita baru tentang Batman. Maka sebetulnya cerita-cerita yang beredar di wayang itu yaitu sempalan-sempalan saja yang sebetulnya tidak ada dalam naskah asli kanonnya gitu. Kanon utamanya kan memang mungkin ada yang diambil dari Mahabharata atau kalau misalnya tokohnya Rama dan Sinta ya dari Ramayana. Ramayana juga kan ada yang punya Valmiki, ada yang punya siapa satu lagi, dan di Sri Lanka kan lain. Kitab Ramayana di Sri Lanka itu tokoh utamanya justru malah Ravana kan. Ya karena Alengka kan. Iya. Itu yang menarik. Nah, tapi yang ada di kita, kalau tadi saya mencermati kan semuanya ini Jawa. Saya kan Sunda nih. Erkusase kan? Kalau di Sunda ya yang paling hebat Asep Sunandar. Sunaria juaranya. Itu juaranya. Sampai ke bahkan yang sebelumnya bapaknya itu kalah sama dia. Almarhum Asep Sunandar itu keren sekali bikin cerita. Jadi dia membuat cerita yang non kanon gitu. Jadi kanonnya memang selalu mengambil dari Mahabharata, tapi yang non kanonnya itu khas lokal Indonesia sekali.
Tokoh-tokohnya ya betul pakai semua yang Pandawa 5 lah apa siapa, tapi dia membuat cerita non kanon itu keren-keren sekali. Bahkan lebih kerennya ketika ya para Punokawan lah kalau di situ muncul. Itu udah paling keren, dan disitulah siapa Asep Sunandar sebagai penulis cerita. Di situ justru dia yang menanamkan pemikiran-pemikiran yang tajam-tajamnya itu di situ. Kalau di yang cerita utamanya yang melibatkan para Pandawa atau Kurawa, ya cerita yang memang mengambil dari kitab besarnya. Tapi kemudian cerita utamanya misalnya ada di lakon yang dibikin oleh Asep Sunandar itu ada yang Cepot Rabi, Semar Rabi, Gatot Kaca Mati, terus Cepot balas dendam ke Pandawa itu yang paling menarik karena si Cepot ini tiba-tiba memiliki kesaktian dari dewa lewat Semar tentunya. Itu akhirnya minjem jamu layang Kalimusada, dipinjem dengan alasan ini kan punya rakyat boleh dong minjem ideologi negara. Tapi untuk apa? Ya untuk dipegang saja. Ini kan ideologi negara punya rakyat. Masa cuma boleh dipegang oleh aparat negara saja? Jadi selalu diibaratkan Pandawa 5 itu pemerintah kalau di Asep Sunandar. Dan selalu gambarannya lokal sekali Indonesia. Dan pertunjukannya ya jelas menarik. Kalau sampai sekarang kayaknya Asep Sunandar kan diteruskan oleh anaknya. Dadan, terus sama siapa satu lagi yang kecil itu yang kemarin juara kalau nggak salah. Itu tetap cerita-cerita warisan bapaknya itu yang dipentaskan, dan itu menarik. Dan penonton, wah kalau Giri Harja 3 muncul, itu kan julukan-julukannya Asep Sunandar itu keluarga. Wah itu udah ambruk gitu, mau sampai jam 3 jalan. Kalau di Tegal entus, kalau di Tegal ada entus. Yang menarik itu sebetulnya ada satu lagi, Betawi. Oh ya. Bodong. Wayang Betawi itu Wayang keren. Betawi itu Karena salah dia satunya adalah bodong. Mencampurkan. Jadi wayang yang dipakai wayang kulit. Wayang dipakai wayang kulit, musiknya kulit, tetegan dalangnya juga kulitan. Tapi ketika Punokawan muncul, udah Betawian, ancuran. Ora ada bisa. Ora ada bisa. Menarik. Tapi Betawinya Betawi pinggir ya. Betawi pinggir. Ya Betawi yang terakhir saya nonton tuh waktu di kelas. Iya Betawi orang. Rata-rata Betawi orang. Karena kalau yang Betawi yang agak ke Sudan pasti nanggep wayang golek. Itu terakhir saya nonton kelas 3 SD apa kelas 4 gitu. Waktu masih tinggal di Kampung Rambutan. Teman saya ini sunatan, terus nanggap wayang Betawi. Wah, itu seru. Kapan-kapan ngajak. Itu seru. Enggak jauh dari sini aja. Banten sendiri punya wayang. Banten tuh wayang golek tapi tetegannya kulitan atau Jawaan. Gitu. Jadi kalau Banten itu wayangnya yang dipakai tuh yang Sunda wayang golek, tapi itu pengantarnya itu lebih banyak gaya wayang kulit Jawaan. Dan seru juga kalau yang Banten. Dan biasanya itu terinspirasi atau terilhami dari cerita-cerita yang dibuat oleh Asep Sunandar. Asep Sunandar itu ya selalu nulis cerita sendiri, ngambil yang kanon Mahabharata, bikin sempalannya. Nah kemudian dia mensiarkan apa di situ. Itu kalau yang menarik. Dan kalau yang Asep Sunandar gitu, tapi wah itu pasti lupa waktu. Karena biasanya 4-5 jam. Dia kekinian ya. Kalau sangat kekinian, bahkan dia terakhir sebelum meninggal itu teknologi wayangnya itu sudah diperbaharui. Tahun 2000-an awal aja ketika ada adegan perang itu dia belum ada lampu-lampu digital yang kayak sekarang. Itu wayangnya itu kalau bawa senjata, itu ketika senjatanya diadukan itu keluar keluar percikan api ya. Jadi di senjatanya itu entah ditaruh batu bara, itu begitu diadukan itu itu seru. Di beberapa wayang Punokawan misalnya Cepot itu selalu dikasih kaca kalau di beberapa adegan dia kasih kaki, dan cara memainkannya itu yang menarik.
Nah itu dia keren. Lampu yang kesini kan dia diperbarui, di belakangnya udah dikasih screen apa segala macam. Ada tuh adegan terbangnya kadang-kadang diperbarui, dan anak kan di setnya anaknya itu kemudian melanjutkan dengan menggabung wayang dengan orang. Sebelumnya yang menggabung wayang dengan orang Bekasi, saya lupa namanya, ada di Bekasi, dia memadukan wayang itu seorang. Berapa yang dia pakai hanya beberapa tokoh wayang aja. Dia pernah Arjunanya atau Gatotkaca di sini. Selebihnya pemainnya orang. Belakang digabung antara pasukan orang dengan wayang golek. Itu dalam Bekasi, saya lupa, kadang pernah nonton sekali. Kemudian anaknya Asep Sunandar juga di televisi kan juga melakukan itu. Dengan pegang cepot kalau masalah. Termasuk Wayang zaman sekarang ini namanya almarhum Slamet. Gunung Madu. Terus Bagi ke Pak Mantep juga sebenarnya cerita-cerita ya buatan Pak Mantep itu ya. Mantap itu. Mantep sudah sama. Kalau Atau di Pak Mantep orang cenderung masih pas digabung. klasik. Kalau yang mau yang kontemporer jarang Bekasi ya itu. Sebenarnya bukan Asepson Tejo Tejo juga melakukan. saya pernah lihat waktu di Juga masak. di tempat di Itu menarik kalau dia bikin Itu cerita. cenderung banget. Dia bahkan justru berani membalik. Itu berani membuat konstruksi Iya. kisah-kisah tanpa dari kanonnya. Faktor itu dia Pakemnya berani udah Dia terbalik termasuk kan. aransemen kadang-kadang. Iya, masih bikin dia modern. Kalau itu menarik, wayang-wayangnya dia menarik. Itu Nah, kalau yang Bukan. tadi dipaparkan itu kan wayang Hijau. masih mempunyai kesan ada Lihat. tradisionalnya. iya. Dan mungkin di ini tantangan kita sebenarnya ya untuk merangsang mahasiswa itu untuk membuat wayang itu lebih terkesan Itu berarti gitu. Bisa dalam kisah-kisah. puisi, novel itu modern. Nah, gimana? Apakah itu Terbalik. di settingnya kerajaan juga dalam Dia ke sekarang era modern mungkin gimana? Kalau selama ini, kalau selama ini kan yang itu kan sukses menurut saya itu dalam bentuk putusan, ya, dalam bentuk puisi. Kita pengarang tangan ke sudut pandang salah satu tokoh itu didekonstruksikan sama seperti Elegi Sita tentunya. Sinta itu lebih kan sebenarnya itu juga bisa larian dari Rama yang puisi sebenarnya juga ingin berubah dan Kerawana yang gagah perkasa setting atau lagi si puisi yang judul Drupadi itu ya era modern ingin menggambar bahwa Drupadi itu sebenarnya juga ingin bebas itu dalam nggak terkekang di antara dalam budaya itu. Nah, bagaimana dalam bentuk itu pokoknya yang salah satu Putu Wijaya. Putu Wijaya itu udah bikin yang novel perang itu, yang Gur Presiden Rama Perang itu kan ngambil dari ingin berubah situ, pandang yang dari apa namanya, maksudnya dari kanon Mahabharata. puisi Bima itu Bima Wijaya itu beberapa novelnya mengingin ngambil dari situ. Dipertunjukan Rama sebenarnya Norianti Arno, bebas beberapa pertunjukan kan kang dia tokoh-tokoh wayang buat melibatkan beberapa pejabat ya, beberapa tokoh dengan wayang orang. dengan cerita Putu wayang. Mungkin Putu Wijaya mau masyarakat anak-anak sekarang yang bergairah lagi mengangkat wayang ya memang dalam bentuk tadi kayak pengangkatan ambil dari menulis teater, situ kemudian dipentaskan. Mahabharata Yang rame itu kayak Bima 19 kemarin yang tadi saya singgung, novel Kuni 2019, di situ. kelompok teaternya Cak Nun itu sampai Karena yang 1 juta pernah puluh kan di Surabaya sampai juta. Jadi Beberapa mengkritik ini loh tokoh-tokoh dengan masyarakat orang-orang yang yang kayak Sengkuni dan sebagainya anak. Oke, kita lanjut sebelum kita bahas lanjut tentang Sengkuni lebih menarik lagi, tapi mungkin kita perlu juga menyinggung tentang ketokohan atau kepahlawanan dalam dunia pahlawan di Indonesia, di negeri kita sepertinya juga sudah mulai terkikis habis. Artinya tokoh-tokoh lokal itu kok malah tergantikan dengan tokoh-tokoh dari luar sana kan? Padahal kita semuanya tahu lah bahwasanya di dunia sastrawayang sendiri sangat banyak tokoh-tokoh yang bisa dijadikan panutannya. Ya maaf ya, misalnya justru di dunia barat itu sanggup bisa membangun karakter
bukan merekonstruksi, membangun benar-benar yang tadinya nggak ada. Ya contoh misalnya Spider-Man, Superman, Iya. atau misalnya American apa itu, Captain America. Captain America. Kan sama sekali benar-benar mereka nggak punya latar belakang historis yang punya pakem naskah narasi yang memiliki cerita masa lalu. Jadi benar-benar mereka menciptakan sekarang ini dan sukses gitu. Ya, ya. Tapi ironinya justru di kita itu sebenarnya yang memiliki banyak model karakter tokoh kepahlawanan yang sangat luar biasa. Saya kemarin tuh baca sambil termenung di sini nih, bengong ya kan. Itu bagaimana salah satu tokoh ya yang ada itu bisa sanggup terbang ke bukit gunung, kemudian anaknya bagaimana menceritakan tentang bagaimana dia harus belajar terbang, kan sangat imajinatif tapi benar-benar apa ya, bisa membangun dunia hayal anak-anak kita gitu kan. Nah ini bagaimana ini untuk Kalau menurut saya itu harus berani nabrak ya. Karena di beberapa tahun lampau ya model cerita-cerita wayang itu kan nggak boleh diubah. Itu justru yang harus bisa berani ditabrak, misalnya yang membuat sempalan-sempalan ceritanya itu, misalnya khusus membuat cerita Gatot Kaca. Maka saya sangat senang sebetulnya waktu R.A. Kosasih waktu masih bikin komik itu. Ditambah satu lagi meskipun agak kacau dan liar, Tatang S. Anjay komik juga. Tatang S itu liar sekali. Terlalu vulgar. Itu mah vulgar Ya, gitu. itu kalau yang bagian vulgarnya, Iya. tapi bagian-bagian yang misalnya dia kenapa dia pakai tokohnya Petruk? Petruk. Ya, untuk Pakai memperkenalkan. Bareng, Bagong misalnya. Tokoh utamanya kan mereka bertiga. Bapaknya bagus tetap sekali semua. itu. Termasuk Dan Ada yang PDA-nya nggak itu? Ya? Anaknya tuh, anak-anak dikasih ke PDA tuh, anak-anak muda sekarang masih. masih itu yang menarik itu dia selalu mengadaptasi cerita-cerita yang lagi booming di luar negeri. Misalnya waktu Jepang menciptakan Godzilla dan Megaloman, dia bikin Megaloman Tumaritis versi Indonesia. dia Jadi Megaloman, jadi Spider-Man, segala dibikin, sampai Batman juga ada. R.A. Kosasih juga bikin. Kemudian siapa yang kemarin Gundala Gundala. Anwar. Film itu. Bukan Joko Anwar, pengarang Oh, aslinya pengarangnya. siapa? Itu juga grup itu bikin, tapi yang menarik tuh R.A. Kosasih misalnya bikin Gatot Kaca. Bahkan sekarang sebetulnya oleh teman-teman yang muda-muda, yang kreatif-kreatif, tokoh-tokoh wayang itu dipakai di game online. Main nggak? Enggak main tapi tahu beberapa karakter Di sudah game online tuh menggunakan beberapa pewayangan. karakter menggunakan nama wayang, misalnya Gatot Kaca, Bima, Arjuna itu udah terpakai. Pembaharuannya ada di situ, menggunakan tokoh-tokoh itu. Tapi untuk membangun sebuah tokoh kuat layaknya misalnya Spider-Man itu memang kita butuh satu orang yang berani nabrak dan keren menciptakan tokoh itu. Dan nggak mencari uang. Nah, sebetulnya kalau mau jujur, kalau menyimak lagu-lagunya Tejo, Sujiwo Tejo itu sampai membuat, kalau untuk saya pribadi itu saya terkesima oleh tokoh Bisma. Tambah lagi Kenapa ketika gugurnya Bisma itu kan gugur dengan 1000 panah itu. Dengan 1000 panah. Itu dari mendengar lagunya Tejo sampai akhirnya kemudian saya mencari sebetulnya tokoh Bisma ini siapa. Bisma kan dari Ramayana ya? Mahabharata. Mahabharata yang dia gugur itu keren sekali dia, menciptakan tokoh yang sebetulnya dalam cerita besar Mahabharatanya tidak terlalu dibahas. Tokoh Bisma, bahkan beberapa tokoh yang dari Kurawanya juga dibikin, itu keren. Kalau Bisma itu sebenarnya dibahas di Mahabharata. Jadi kalau untuk zaman sekarang Bisma itu kan begini. Bisma itu sebenarnya kan anaknya Sentanu, Raja Sentanu. Nah, ketika dia lagi pergi ke Sungai Gangga, kalau nggak salah dikoreksi ya, Iya. Sungai Gangga, dia tuh ketemu dengan si Dewi Gangga itu, cantik. Terus dari kayangan kan itu. Iya. Setelah dibawa pulang, dia berjanji itu, kamu boleh mengawini saya dengan catatan pokoknya kamu tidak boleh marah saya, tidak boleh negur saya.
Oke, akhirnya menikah lah. Setelah menikah punya anak satu, apa itu hamil. Pas waktu lahir dia pergi ke Sungai Gangga, pulang nggak bawa anak lagi, dia diem aja. Anaknya dibunuh pokoknya. Kedua begitu, ketiga gitu, keempat begitu, kalau nggak salah ketujuh kalau nggak kedelapan. Nah, lama-lama jengkel, diikuti lah dia, diikutin, terus ditegur itu, lahirlah si Bisma itu. Nah setelah Bisma lahir, loh kamu nggak boleh, udah janji sama saya, kamu nggak bisa kalau ini begini terus-terusan. Oke kalau gitu langsung dia mau salah, jangan dengan membawa Bisma itu. Dia bilang sebelum Musa itu janji, oke nanti saya kembalikan saat dia anak umur 15 tahun. Bener tuh. Sesuai perjanjian 15 tahun kemudian Bisma tuh Sentano itu nggak ketemu itu tuh anakmu jago itu sudah mau silat, pokoknya udah menguasai beberapa peralatan perang dan sebagainya. Nah berikutnya siapa itu Sentano itu jatuh cinta lagi dengan seorang anak nelayan. Cuman si apa itu bapaknya nelayan itu kita dilamar ngomong gini sama Raja Sentano. Oke, kamu boleh Setiawati kalau salahnya istri anaknya itu boleh menikah sama anak saya dengan catatan nanti kalau kamu punya anak kamu harus angkat tuh anakku jadi putra mahkota. Nah, bapaknya putra mahkota. Terus begitu pulang si Sentano sedih murung, terus akhirnya kenapa bapak gitu? Akhirnya dia nanya lah sama kusirnya, apa bapak? Oh tadi rumahnya nelayan itu bapaknya cerita. Akhirnya si Bisma itu nemuin lah bapaknya itu. Sudah, saya ikhlas. Saya tidak itu hormat pada orang tua, bakti kepada orang tua. Saya angkat apa itu enggak jadi enggak masalah. Kan saja. Bapaknya nggak setuju, wah mana bilang bisa. Kalau kamu menikah punya anak pasti anak menggugat. Akhirnya disumpah oke, saya tidak akan menikah sama. Jadi bisa luar biasa. Akhirnya bapaknya menikah lah sama Setiawati itu. Itu turun pada bapak dan sebagainya itu. Sampai ketemu si Amba itu ya. Nah, terus begitu muncul Amba nanti. Itu kamar kan itu nanti lah. Akhirnya mati nanti. Amba kan berubah menjadi istri Kandi itu. Makanya ini kalau mau dibahas jadi disertasi ini sebenarnya. panjang sebenarnya. Kalau yang perlu digarisbawahi itu Bisma itu seorang anak yang sangat berbakti pada orang tua. Tidak hanya dia rela melepaskan putra mahkotanya, turut rela dia tidak menikah. Bukan dirinya. Bukan dirinya. Dan menjadi Bisma. Makanya selalu ada yang mengatakan ada anak ngasih pas juga. Kamu ngasih anakmu Bisma tahu nggak mati? Tadi main Bisma gitu. Iya kadang ngasih nama. Ya makanya kembali